Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maulana Malik Ibrahim, NPM 069. Di video kali ini, saya ingin mengajak kalian untuk membedah hasil eksplorasi UI UX yang baru saja saya selesaiin di Figma. Jadi kenalin aplikasi ini namanya Ryuh, sebuah platform mobile yang saya bangun khusus untuk pengalaman beli tiket konser jadi jauh lebih seamless dan gak ribet lagi. Jadi yang pertama, tema yang saya ambil itu adalah modern dark mode dengan aksen neon vibran atau bisa juga disebut dengan tema concert night. Kenapa saya milih tema ini? Jadi ada beberapa pertimbangan yang sangat berkaitan dengan konteks aplikasinya, yaitu konser musik. Untuk alasan yang pertama yaitu kenyamanan mata. Aplikasi pemesanan tiket biasanya diakses di malam hari saat pengguna santai sebelum tidur atau saat war tiket yang seringkali diadakan di tengah malam. Jadi saya pilih dark mode membuat mata pengguna tidak cepat lelah meskipun digunakan dalam waktu yang lama. Untuk alasan kedua, yaitu kesan premium dan modern. Dark mode dengan aksen neon memberikan eksklusif premium dan futuristik. Jadi ini sesuai dengan industri hiburan musik yang penuh dengan glamour. Tuh. Selanjutnya, judul aplikasi dan alasan pemilihan. Saya memberikan nama aplikasi ini Ryuh, sebuah kata dalam bahasa Indonesia yang artinya gemuruh atau keramaian. Ada beberapa alasan saya mengambil nama ini. Alasan yang pertama yaitu singkat, memorable, dan mudah diucapkan. Ryuh kan cuma terdiri dari 4 huruf dan 2 suku kata. Jadi ini tuh sangat ringkas, gampang diingat, dan tidak butuh effort untuk diucapkan. Untuk alasan selanjutnya, karena generasi muda Indonesia, terutama Gen Z dan milenial, bangga dengan identitas lokal mereka dan menyukai brand yang autentik serta punya cerita di baliknya. Nama Ryuh yang khas Indonesia ditambah dengan visual modern dark mode dan aksen neon menciptakan perpaduan yang menarik, yaitu lokal dari segi nama tapi global dari segi tampilan dan pengalaman pengguna. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah membuat desain. Mari kita bedah. Jadi hal yang pertama aku lakuin sebelum mulai desain adalah nentuin color palette. Ini penting karena warna itu paling pertama yang ngomong ke pengguna waktu mereka buka aplikasi. Untuk warna pertama, background gelap berlapis. Jadi aku pilih 3 warna. Aku pilih 3 tingkatan warna, Yang gray pertama ini untuk background yang paling gelap di semua screen. Untuk gray yang kedua untuk elemen kartu dan kontainer, dan gray ketiga untuk header atau section yang sedikit lebih terang. 3 lapis ini bikin tampilannya punya kedalaman visual dan gak flat gitu. Warna selanjutnya ada basic color. Untuk aqua dan cyan ini digunakan untuk tombol dan elemen interaksi. Pink dan purple digunakan untuk highlight dan label khusus seperti badge VVIP. Yang blue dan yellow digunakan sebagai warna pendukung. Lalu warna selanjutnya di sini ada gradient. Jadi ini tuh semua warna dikembangkan menjadi gradient biar tampilannya makin hidup gitu. Jadi itu gabungan dari beberapa warna basic colornya. Lalu tipografi di sini aku pakai beberapa font karena aplikasinya masih belum sempurna atau belum di tahap akhir. Jadi di sini saya memilih beberapa font yang digunakan di aplikasi ini. Yang pertama ada Outfit, yang kedua ada Inter, yang ketiga Poppins, yang keempat ada SF Pro, lalu ada SF Pro Display, ada Montserrat, dan Source Code Pro. Tuh. Oke, kita langsung saja ke bagian desainnya. Jadi frame paling pertama yang muncul saat aplikasi dibuka adalah splash screen. Ini adalah layer loading singkat yang ditampilkan selama proses inisialisasi aplikasi. Tujuannya itu sederhana, untuk memberikan kesan brand pertama yang kuat sebelum pengguna masuk ke landing page. Kita munculin deh. Jadi splash screen itu seperti ini.
Oke, jadi seperti itu tampilannya. Untuk cara buatnya, pertama di frame yang pertama, di sini saya bikin lingkaran ukurannya 20 kali 20. Lalu posisinya ada di tengah. Untuk screen yang kedua, lingkaran yang tadi itu diperbesar menutupi seluruh frame. Lalu frame yang ketiga itu di sini setelah backgroundnya full, aku masukkan logo dan nama aplikasinya. Itu setelah splash screen, dia masuk ke landing page. Untuk landing page pembuatannya sederhana, dia hanya menggunakan background gambar, lalu diisi dengan teks seperti grab your ticket dan ada deskripsinya. Lalu selanjutnya ada button get started. Terus setelah pengguna mengklik get started, pengguna masuk ke bagian sign in atau register. Jadi bedanya kalau sign in ini, semisal dia udah punya akun, ketika dia sign in dia langsung ke homepage. Kalau untuk yang register di sini seperti kita membuat akun dulu gitu. Jadi di halaman sign in ini cuma ada 2 field. Yang pertama ada enter email dan password. Selain itu dia bisa menggunakan Google, Facebook atau Apple. Kalau yang di register gitu kita bikin akun. Jadi di sini ada new password dengan confirm password. Setelah dari kedua halaman ini, dia akan diarahkan ke bagian homepage. Di bagian atas dia ada profil dan sapaan personal seperti halo Kucai, book your concert ticket. Lalu di sini ada notifikasi. Lalu ada search bar. Untuk search bar yaitu bikinnya cuma pakai rectangle, lalu dimasukin logo dan teks. Setelah itu di auto layout biar rapi. Lalu selanjutnya ada banner fitur. Saya tidak hanya membuatnya statis, tapi di sini saya mengimplementasikannya menjadi fitur auto play carousel. Jadi menggunakan interaksi after delay dan smart animate. Jadi intinya banner promo ini akan bergerak secara otomatis dalam interval waktu tertentu. Hal ini saya lakuin biar meningkatkan user engagement, sehingga pengguna bisa melihat berbagai promosi konser menarik tanpa harus melakukan swipe secara manual. Ini membuat pengalaman navigasi di aplikasi Riuh ini terasa lebih dinamis dan modern. Tuh untuk contohnya itu kita ini deh kesini aja. Nih untuk contohnya dia akan seperti ini. Nah, jadi ini bergerak secara otomatis, nggak harus di swipe ke kanan dan ke kiri. Oke. Untuk cara buatnya di sini kita siapkan 3 card banner. Kalau udah jadi 3 card banner gini, sebenarnya tampilannya akan seperti ini. Lalu kita grup 3 grup bannernya. Setelah di grup, kita jadikan grup itu menjadi frame. Oke, jadi gini. Setelah di grup, kan dia dijadiin frame ya. Jadi frame itu ada 1 frame ada 3 banner. Nah, jadi setiap frame itu saya munculin berbeda-beda gambar si iklan bannernya. Jadi frame yang pertama itu, misalnya contoh lihat yang di sini. Frame yang pertama itu dia ada gambar ini, tapi dia isinya tiga-tiganya itu. Jadi si frame ini munculin gambar ini, frame yang kedua dia munculin gambar ini, terus yang frame ketiga dia munculin gambar ini. Jadi ini tuh kalau misalnya kita pisah nih, kita lihat. Gimana ya? Ini deh. Yang ini deh.
Nih, saya tarik keluar, kita klik konten. Nah, jadi si satu frame ini ada 3 gambar, cuma saya di Ctrl Shift ke jadi satu gambar aja. Kalau diklik konten dia cuma munculin ini doang, gitu. Setelah itu kita kasih prototype. Jadi setiap frame yang udah jadiin komponen kita kasih trigger after delay. Ini delaynya 1 detik. Jadi action di sini ke frame berikutnya menggunakan animasi Smart Animate dengan durasi 500 millisecond gitu. Lalu frame yang selanjutnya itu sama animasinya, interaksinya seperti ini. Kalau udah di frame yang terakhir, dia akan balik ke frame pertama gitu. Kita lanjut ke bagian lalu di sini ada upcoming. Untuk upcoming sendiri di sini ada beberapa genre. Ada semua genre, ada K-pop, ada rock, ada pop dan festival. Untuk si more nanti akan nyambung ke bagian tiket, tapi di sini saya belum membuatnya. Lalu di sini ada banner. Banner besar, beda seperti yang tadi. Kalau yang ini, banner yang ini musik-musik yang akan tayang gitu. Nah, jadi kalau yang di sini beda sama yang iklan banner ini. Kalau yang di sini tuh kita ngegerakinnya manual ke arah horizontal. Dan di sini ada partnership ya, seperti kayak partner yang ngebiayain si aplikasi ini. Sama cara buatnya, cuma beda ukuran aja. Jadi kalau misalnya pengguna ngeklik satu kartu konser musik, dia akan masuk ke detail konser. Di sini ada foto dari bandnya. Lalu di sini ada logo poster. Lalu ada nama konsernya. Lalu jenis, genre, dan tempat dia akan konser. Itu dijadiin frame. Setelah itu halaman ini punya 2 tab, deskripsi dan jadwal. Tab deskripsi isinya teks detail soal event plus section lineup yang nampilin foto personel band. Kalau pindah ke tab jadwal, pengguna bisa milih tanggal show seperti 10 Oktober, 11 Oktober. Cuma karena biasa kebanyakan konser musik cuma sehari, maka yang bisa dipilih tuh hanya sesuai tanggal dia konsernya. Jadi di sini bisa sama kayak si banner tadi, bisa digeser ke kanan ke kiri. Lalu di sini ada venue untuk preview posisi kursi per section. Buatnya sih sebenarnya ribet ya. Jadi dia tuh saya bikin kotak. Kalau misalnya kayak gini saya masking, nah, seperti ini tuh. Lalu di sini ada button beli tiket. Kalau button ini diklik, dia akan ke bagian text section sheet, pemilihan kursi. Di sini pengguna bisa lihat peta venue dari atas, terus tata kursi di bagian per section dengan warna berbeda. VIP dengan warna pink, VIP dengan warna cyan, tiket 1 ada warna hijau, tiket 2 ada warna kuning. Oke, karena di sini saya buatnya cuma VIP, jadi selanjutnya dia akan mengarahkan ke pemilihan kursi. Jadi ini sistemnya tuh kayak konser musik yang ada di stadion-stadion gitu, karena kebanyakan konser musik di luar negeri bentuknya ngadainnya di dalam stadion, makanya saya terinspirasi dari situ. Untuk VIP ini sendiri, jadi ini saya bikinnya untuk kursi-kursi ini bikinnya di grup satu-satu ke kotak, terus dikasih nama, lalu di grup, biar kalau pengen digeser-geser gak ribet. Untuk yang ini dia bikinnya menggunakan vector.
Untuk pembuatannya yang ini di situ kita bikin vektor untuk garis warna ungu. Selanjutnya yang kedua ini, vektor yang kedua ini buat ngasih warna. Ini saya kasih warna linear pink. Oke, bedanya yang abu-abu ini, jadi dia tuh kursi-kursi yang udah di booking. Jadi kita nggak bisa milih kursi-kursi yang berwarna abu. Oke, selanjutnya kita akan diarahkan ke milih kursi. Jadi di sini saya bikin 5 kali milih ya. Jadi ada B6, C3, C4, C5. Jadi setiap frame tuh kita ubah warnanya menjadi warna pink. Untuk total price juga kita naikkan sesuai harga, yaitu per 500. Kalau udah sampai di sini, setelah itu jika kita ngeklik order summary, pengguna akan masuk ke bagian halaman ringkasan pesanan. Di sini semua info transaksi ditampilkan lengkap. Nama konser, lokasi, tanggal, nomor order, sama detail kursi yang sudah kita pilih. Lalu ada harga per kursi dan biaya admin. Untuk payment methodnya di sini ada GoPay. Sebenarnya ini bisa diganti nantinya ya, karena ini biar ada alurnya doang. Jadi saya pakai fitur GoPay dulu aja, hanya bisa langsung book now. Jadi belum bisa ngubah metode pembayaran. Setelah konfirmasi atau mengklik book now ini, setelah konfirmasi dia akan muncul model payment verification dengan ilustrasi sukses seperti ini. Bedanya yang ini dengan yang ini, jadi saya bikinnya tuh ketika saya ngarahin kursor ke save invoice, dia akan berwarna biru gitu. Setelah kita di halaman payment verification, pengguna bisa lihat tiket detail. Di sini kelihatan status paid dengan badge hijau, detail sectionnya VIP, nomor kursi lengkap, nomor order, plus di sini ada syarat dan ketentuan tiket. Dan paling bawah ada tombol barcode yang nantinya nampilin QR code atau barcode buat di scan di pintu masuk venue. Ini adalah titik akhir perjalanan pengguna dari halaman homepage sampai ke tiket. Karena kemungkinan tugas ini dilanjut sampai WP, bagian barcode-nya saya belum buat. Jadi di sini saya lanjut ke bagian user. Bagian user seperti biasa. Di sini bisa lihat foto profil, ada nama, lalu di bawahnya ada menu penting kayak setting, account detail, payment method, privasi dan safety, notification, sampai help and service. Tapi yang di sini nanti saya prototipekan hanya bagian edit profile, akun detail, sama payment method. Jadi kalau ngeklik payment method, di sini ada metode pembayaran yang kita bisa pakai. Yang pertama ada kartu bank gitu, kayak Visa di sini. Ada GoPay, Dana, Shopee. Nanti di sini selanjutnya juga saya bisa menambahkan kartu baru itu. Kita coba jalankan aplikasinya. Nah, setelah splash screen dia masuk ke landing page. Setelah itu kita klik get started. Lalu di sini kita bisa sign in atau register. Nah, dia akan munculin animasinya seperti ini menggunakan Smart Animate. Kita langsung register. Dia masuk ke bagian homepage. Karena di sini saya baru bisa nambahin satu konser, saya hanya mencontohkannya satu. Lalu di sini ada partnership yang bisa kita geser ke kanan dan ke kiri. Lalu kita klik konser musik yang kita pilih. Nah, di sini ada deskripsi dan jadwal. Kita pilih jadwal seperti ini. Dan kita misalnya langsung beli tiket.
Karena di sini cuma bisa VVIP doang, jadi saya pilih VVIP. Di sini perintahnya ada suruh ngeklik B6, C3, C4, C5, C6. Nah, setelah itu kita order. Jadi di sini ada halaman ringkasan pembayaran. Di sini belum bisa apa-apa, belum bisa, nanti saya ubah. Lalu kita lanjut ke book now. Nah, sukses. Nah, ini setelah kita klik, dia ke detail tiket. Setelah itu nanti kita munculin barcode di sini, cuma belum saya buat karena kepanjangan. Setelah itu kita contohkan ke profil. Di profil ini baru saya bisa mengarahkannya ke payment method seperti ini. Demikian penjelasan lengkap dari desain aplikasi Rio yang sudah saya buat. Harapan saya aplikasi ini bisa menjadi solusi nyata bagi para penggemar musik di Indonesia, agar membeli tiket konser bukan lagi pengalaman yang melelahkan, tapi menjadi pengalaman yang tepat, cepat, aman, transparan, dan menyenangkan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam video kali ini. Saya sangat terbuka untuk masukan dan saran agar desain ini bisa terus diperbaiki ke depannya. Terima kasih, sampai jumpa.